Yang ini akan eh, kita pelajari bagaimana menggunakan R, bagaimana menggunakan R untuk menyelesaikan analisis data di mana terdapat ketidakkemungkinan varian dalam perlakuan. Ya. Oke, andaikan kita punya data, namanya data satu ini ya, data satu itu seperti ini ya, ya, oke. Ini kalau mau lengkap ada 19, ada 29 data, perlakuannya ABCD, di mana ulangnya tidak sama. Jadi kalau summary-nya seperti ini ya. Nah, kalau kita deskripsikan perlakuan, maka datanya seperti ini. Nah, ini nanti kita anggap sebagai matriks deskrip ya. Pertama, kita uji bagaimana kemungkinan varian. Ada beberapa uji yang kita gunakan. Yang pertama adalah uji Bartlett. Ya. Uji Bartlett ini menunjukkan bahwa varian dari perlakuan itu tidak sama. Ini karena ada peluangnya sangat kecil. Kemudian bagaimana dengan uji yang lain, yaitu uji Levin. Uji Levin juga sama, nilai peluangnya sangat kecil. Artinya terdapat ketidakmungkinan varian. Ini Brown Forsyth ya, ini Brown Forsyth juga nilai peluangnya sangat kecil. Kemudian di bawah library Vartes itu ada O'Brien dan Hartley. Ada O'Brien dan Hartley ya. Nah, oke. Untuk ANOVA, uji ANOVA Wells, ini sintaksnya begini. One way dot test, kemudian jangan lupa di belakangnya var equal itu false ya. Nah ini one way ANOVA means ya, not assuming equal variances. Nah sekarang bagaimana kita melakukan eh, apa namanya estimasi kombinasi linear dengan sedikit memprogram dengan R ya. Nah ini jadi pertama matriks tadi kita eh, namakan misalnya descript-nya. Descript, kita tahu kalau descript itu maksudnya adalah dia descript, oke, matriks ini ya, matriks descript. Kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang nanti yang sering kita pakai itu 4, 5, 6 ini ya. Nah, ini untuk kolom 5 itu adalah rata-rata, kolom 6 itu kalau kita kuadratkan menjadi varian sampel masing-masing grup ya. Kemudian ini kalau kita kurangi satu ya, masing-masing kurangi satu, kita sebut misalnya n-1-nya. Nah, kemudian ini kita setting dulu apa namanya, eh, ini agak terbalik dengan SAS ya, agak terbalik dengan SAS. Kalau ini tiganya di sini, kalau SAS tiganya di belakang ya. Nah, nanti apa namanya coba saja. Yang jelas ketiganya ini merupakan kombinasi linear yang saling bebas. Ya. Ini settingan C1, C2, C3-nya. Ya. Jadi kalau kita eh, gabung C1, C2, C3 itu menjadi koef, ya, menjadi vektor koefisien, matriks koefisien, sorry ya. Nah, kalau kita eh, jadikan satu, kita sebut nama data K ini, data ya, itu seperti ini. Nah, ini matriksnya. Ya. Kemudian kalau kita mau perbagus nih karena nama kolomnya nggak sama, nggak seragam, dan nama barisnya juga nggak seragam, kita berikan nama kolom dan nama baris, caranya seperti itu. Nah, oke, sehingga kalau kita sekarang ketik data gitu, maka akan menjadi seperti ini. Nah, agak rapi sekarang ya. Iya. Nah, kemudian ini nilai kombinasi linier ya. Itu dengan perkalian matriks ya. Eh, eh, Kombinasi nilai pertama, kombinasi nilai kedua, kombinasi nilai ketiga, nilainya seperti ini. Kalau kita jadikan satu, jadi satu kolom, namanya menjadi komlin, ya, kombinasi linear, nilai dari kombinasi linear nih ya, nilainya ya. Kemudian kita juga bisa menghitung standar error.
dari kombinasi linear itu, ini formulanya agak berbeda dengan minggu pertama ya, karena eh, ada perbedaan formula ya. Karena kalau di sini eh, karena varian dari masing-masing perlakuan itu berbeda-beda, jadi kita harus memperhatikan atau menggunakan formula itu ya. Sedang pada minggu sebelumnya kita menggunakan eh, koefisien eh, dari error itu eh, sama karena errornya mungkin. Ya, ini karena errornya heterogen. Ya. Ini sekomplin, ya. Jadi ini sintaksnya. Kemudian kita perlu menghitung derajat bebas masing-masing kombinasi linear. Ini beda-beda nih. Sehingga kalau datanya lain, maka derajat bebas ini juga tentunya akan berubah juga. Jadi derajat bebas ini sangat tergantung juga dengan datanya. Ya. Kemudian menghitung nilai statistiknya. Kalau statistik itu formulanya yang sama, ya formulanya yang sama. Nah, ini saya gabung ya. Setelah itu menghitung nilai peluang statistik uji T tadi itu ya. Nah, oleh karenanya untuk merapikan hasil, saya buat begini, saya buat menjadi matriks gabung ya untuk hasilnya dan matriks data itu data K itu data. Nah, ini matriks data K, matriks datanya dan matriks hasil analisisnya itu menjadi seperti ini ya. Nah, ini bisa dicek bahwa ini sudah sama persis seperti yang ada di bukunya Milligan and Johnson. Oke, sekian dulu. Terima kasih.